Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dengan judul aplikasi sistem pemesanan makanan berbasis web di AMPN Jakarta. Kami di sini beranggotakan Ahmad Spretsingarimbi, yaitu saya sendiri, kemudian ada Ahmad Bintang Purnama, Indah Sari, Liana Tudaya, Muhammad Abdul Wahana Rangkuti, Muhammad Rifki Rafani, Rahmania Yasmin, Sriwidan Esti Trisat sendiri. Nah, kami di sini akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam menyusun proyek kami ini. Yang pertama, nanti kami akan menjelaskan tahapan proyek, kemudian latar belakang, kemudian rumusan masalah, lalu ruang lingkup, di mana di ruang lingkup ini nanti kami akan menjelaskan visi dan misi APJ, kemudian daftar menu APJ, dan daftar harganya. Jadi mempermudah calon konsumen untuk melihat harga dan menentukan pilihan makanan mana yang ingin dipesan. Kemudian kami juga akan menjelaskan tujuan dan manfaat proyek kami ini, serta metodologi, waktu pelaksanaan, anggaran biaya, dan sumber daya manusia yang berperan dalam menyukseskan proyek ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan simak penjelasan video berikut ini. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang tahapan proyek. Ya, satu latar belakang dari tahapan proyek. Baru yang kedua, rumusan masalah dari tahapan proyek. Baru yang ketiga, ruang lingkup dari tahapan proyek. Lanjut ke 4, tujuan dan manfaat dari tahapan proyek. Baru yang kelima, meteorologi dari tahapan proyek. Dan yang keenam, waktu pelaksanaan proyek dari tahapan proyek. Baru yang ketujuh, anggaran biaya dari tahapan proyek. Dan yang ke-8, sumber daya manusia dari tahapan proyek. Mungkin itu saja yang bisa dari saya. Terima kasih buat moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan latar belakang dari proyek yang telah kami buat. Perkembangan teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat dari waktu ke waktu, sehingga informasi dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Salah satu restoran kuliner di Medan, yaitu Ayam Penyet Jakarta, yang terletak di Jalan Jamin Ginting. Usaha ini didirikan oleh keluarga yang berdiri sejak tahun 2011 yang setiap tahunnya memiliki peningkatan yang sangat baik. Sebelumnya restoran ini belum memiliki media yang baik untuk mempromosikan dan memperkenalkan restoran mereka ke masyarakat. Dengan ini, kami membuat website sebagai media yang sangat efektif untuk memperkenalkan dan mempromosikan Ayam Penyet Jakarta ini agar dikenal lebih oleh masyarakat. Website ini tidak hanya dapat mempromosikan dan memperkenalkan restoran saja, tetapi dapat mempermudah sistem pemesanan dalam restoran tersebut. Dengan adanya website tersebut, diharapkan dapat membantu dan meningkatkan penyampaian informasi harga makanan serta memudahkan pemesanan di restoran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sari. Saya akan membahas tentang rumusan masalah. Sesuai permasalahan yang telah disampaikan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana membuat desain web sebagai media informasi daftar menu dan harga menggunakan PHP dan dapat membantu mempermudah eksekutif dalam mendapatkan data pemesanan atau informasi yang berguna dari internal ataupun eksternal. Nah, itu saja dari rumusan masalah dan itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari pembuatan proyek kami. Nah, untuk mempermudah dalam pengumpulan data, kami di sini memerlukan 3 data, di mana di sini kami membutuhkan visi misi dari APJ itu sendiri, kemudian kami memerlukan daftar menu dari APJ, kemudian juga daftar harga dari APJ. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil persentasenya, yaitu tentang tujuan dan manfaat. Tujuan ada 2, yaitu tujuan pokok dan tujuan eksekutif. Tujuan pokok adalah untuk mendesain sistem informasi berbasis web dengan menggunakan PHP. Tujuan eksekutif
Tujuan eksekutif untuk mempermudah eksekutif mendapatkan data dan informasi secara internal maupun eksternal serta memantau penjualan. Lalu manfaat. Manfaat itu ada 3. Manfaat pertama untuk memudahkan mendapatkan informasi mengenai visi dan misi tentang Ayam Penyet Jakarta. Yang kedua, memudahkan para pelanggan untuk mengetahui daftar harga dan menu yang tersedia di Ayam Penyet Jakarta. Yang ketiga, memudahkan memperkenalkan Ayam Penyet Jakarta khususnya yang di lokasi Jalan Jamin Ginting, Medan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metodologi. Metodologi di sini yaitu cara-cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan berbagai penelusuran untuk menyelesaikan proyek ini. Ada berbagai metodologi yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan di sini mempelajari proses-proses dan identifikasi data-data yang dibutuhkan dalam perancangan aplikasi sistem informasi daftar menu berbasis web, sehingga dapat memenuhi kebutuhan perubahan dalam hal ini eksekutif untuk meningkatkan pelayanan efisien dan keputusan. Yang kedua ada desain fungsi. Melakukan desain sistem secara detail adalah bagian dari desain fungsi, mulai dari konteks diagram, IRD, kelas diagram, dan sebagainya, sehingga membentuk sistem lengkap sesuai dengan fungsi-fungsi yang dikehendaki. Yang ketiga adalah pemrograman. Pemrograman di sini melakukan coding untuk merealisasikan desain fungsi yang telah dibuat. Lama pengerjaan dan jumlah baris coding ini turut menentukan besar kecil harga aplikasi yang akan dibuat. Yang keempat yaitu pengujian. Nah, di dalam pengujian ini ada yang dinamakan dengan black box testing. Dalam black box testing ini ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah uji perilaku atau behavior testing, yang kedua fokus input-output, dan yang ketiga yaitu fungsionalitas. Yang kelima ada pelatihan. Nah, di sini sebelum aplikasi program dijalankan atau dikunjungi oleh user, pihak developer project perangkat lunak bertanggung jawab melatih pengunjung dari Ayam Penyet Jakarta yang hendak mengoperasikan program aplikasi yang telah dibuat. Pihak pengembang juga berkewajiban memberikan informasi yang benar dan terbuka sehingga tidak menyulitkan para pengguna selanjutnya. Yang keenam ada pemeliharaan. Pemeliharaan di sini yaitu proyek perangkat lunak tidak bisa selesai begitu saja setelah diserah terimakan, tetapi masih berlanjut hingga tenggang waktu yang cukup untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak yang telah diserahkan tersebut bisa beroperasi dengan baik dan tidak ada kendala. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi di sini dalam sebuah proyek bisa terdiri dari beberapa dokumen. Dokumen dibuat untuk melihat kemajuan proyek yang sedang dikembangkan sebagai referensi untuk bug bila terjadi kendala sebagai pedoman operasional dan sebagainya. Moderator atas waktu dan kesempatannya, baiklah saya akan menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan proyek. Nah, pada pembuatan proyek sistem kami kali ini, kami membutuhkan waktu sekitar 12 minggu untuk pembuatannya, di mana di dalam pembuatannya itu ada sekitar 7 kegiatan. Nah, kegiatan pertama itu ada studi kelayakan, kemudian ada desain fungsi, lalu ada pemrograman, kemudian ada pengujian, lalu ada pelatihan, kemudian ada pemeliharaan, dan yang terakhir ada dokumentasi. Nah, khusus untuk dokumentasi ini sendiri kami membutuhkan waktu sekitar 12 minggu karena setiap kegiatan-kegiatan lainnya perlu dilakukan dokumentasi. Untuk detail-detail waktunya bisa dilihat di slide presentasi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan rincian biaya yang kami gunakan dalam proyek kami kali ini. Perkenalkan, nama saya Rahmani Yasmin. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya. Anggaran biaya sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama biaya pengerjaan, yang kedua biaya persiapan.
Di biaya persiapan sendiri ada hardware dan software, di mana software yang kami butuhkan ada Visual Studio Code, ada MySQL Server, dan Photoshop. Untuk hardware-nya sendiri yang kami butuhkan ada satu buah laptop, ada satu buah printer, dan modem. Untuk lebih jelas rincian biayanya bisa dilihat di layar. Untuk selanjutnya biaya pengerjaan. Biaya pengerjaan sendiri yang kami butuhkan yang pertama ada studi kelayakan, yang kedua ada desain fungsi, yang ketiga ada pemrograman, yang keempat ada pengujian, yang kelima ada pelatihan, yang keenam ada pemeliharaan, yang ketujuh ada dokumentasi, dan yang kedelapan ada biaya lainnya. Di mana rincian biayanya bisa dilihat di slide ini. Untuk total dari seluruh anggaran biaya sendiri itu berjumlah 17.900.000. Demikian penjelasan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang kami buat. Sebelum itu saya berterima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya. Baik, kita mulai. Pertama kita akan menjelaskan tentang dari tampilan awal. Di sini di tampilan awal ada header yang berisi menu-menu makanan, ada dessert, drink, minuman, main course, menu utama ya, snack. Dan di bawah juga bisa terlihat macam-macam menu bisa diorder, tapi itu akan nanti kita bahas selanjutnya. Baik, untuk tampilan awal seperti ini kira-kira. Oke, lanjut ke bagian order. Karena di sini belum order, jadi orderan masih kosong. Jadi harus kita isi dulu. Kita pesan, semisal kita pesan ayam penyet dan dan es cappuccino. Oke. Setelah itu baru kita pergi ke order. Nah, di sini akan ada permintaan konfirmasi jumlah. Dan apabila ingin mendapatkan jumlahnya, silakan edit di sini. Jadi 2. Tidak boleh kosong. Lalu update order. Kemudian konfirmasi. Saat konfirmasi, lalu masukkan nama pembeli, semisal Namsia 2 misal. Kemudian masukkan nomor kursi 3 aja. Tulisan catatan misalnya nggak pakai lama. Jika sudah semua total, maka kirim konfirmasi order. Oke, order selesai. Silahkan ditunggu dan makanannya. Oke, kemudian berikutnya kita akan masuk ke menu login untuk login admin. Nah, di sini hanya bisa dimasukkan oleh admin, tidak bisa dimasuki oleh user biasa. Fungsi di sini adalah untuk mengedit tampilan front end, atau bisa dibilang di sini adalah tampilan back end. Untuk mengedit tampilan front end ada alamat sosial media dan bisa mengedit menu-menu lainnya seperti meja, kategori, slider, lalu ada laporan. Sebelum kita balik ke order, nah di sini ada laporan-laporan yang tadi ya. Ini ada laporan belum dibayar. Jadi jika sudah dibayar maka tulisannya akan seperti ini. Baik, lalu kita bisa cetak laporan di sini. Laporan penjualan. Oke. Singkatnya seperti ini tampilan web yang kami buat.
Jadi, demikianlah penjelasan dari kami yang membuat proyek website pemesanan ayam penyet Jakarta. Semoga hasil ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.